Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah statistika. Di pertemuan minggu ini, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, sebenarnya materi ini sudah dibahas di minggu yang lalu, cuman saya meminta teman-teman untuk terlebih dahulu meresume materi ini, konsep probabilitas, mengingat materi ini memang agak berbeda dengan materi-materi sebelumnya, di mana materi ini nanti agak sedikit membutuhkan pemahaman teman-teman yang boleh saya katakan memang materi ini cukup rumit. Selain rumit, materi ini juga sangat penting untuk memahami beberapa konsep materi ke depan, terutama di materi statistika inferensial, materi tentang subdisiplin ilmu statistika yang mencoba mengestimasi, menginferensi sebuah data yang teman-teman miliki. Itu ya, statistika inferensial. Oke, kita langsung saja di konsep probabilitas. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang konsep probabilitas, penyajian video materi ini saya akan bagi menjadi dua bagian. Di bagian yang pertama akan saya sampaikan minggu ini, itu nanti kita membahas tentang konsep probabilitas secara umum, kemudian beberapa istilah penting di dalam konsep probabilitas, termasuk beberapa pendekatan pengukuran tentang probabilitas. Kemudian di minggu berikutnya, di minggu depan, itu kita akan membicarakan konsep probabilitas, tapi lebih secara teknis. Nanti kita akan bahas mengenai joint probability, conditional probability, kemudian ada teorema Bayes, kemudian ada kombinasi dan permutasi. Nah, nanti akan kita bahas di minggu depan. Minggu ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita cuma membahas secara garis besar saja, secara umum tentang definisi probabilitas, kemudian istilah-istilah penting dalam konsep probabilitas, dan beberapa pendekatan pengukuran probabilitas. Namun, sebelum kita masuk ke situ, alangkah baiknya saya sampaikan terlebih dahulu capaian dari materi ini. Jadi, apa sih yang diharapkan dari materi ini setelah nanti teman-teman menyelesaikan materi ini, kira-kira teman-teman nanti akan bisa apa? Nah, kira-kira begitu. CP yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep probabilitas. Jadi nanti setelah teman-teman menyimak, menyelesaikan materi konsep probabilitas ini, teman-teman harus menguasai CP yang pertama, yaitu mampu menjelaskan konsep probabilitas. Kemudian CP yang kedua, mampu menjelaskan beberapa teori probabilitas. Ini berkaitan mengenai pendekatan-pendekatan pengukuran dalam probabilitas. Kemudian CP yang ketiga mampu menjelaskan beberapa konsep penting dalam probabilitas. Nah, CP yang ketiga nanti teman-teman harus mampu menjelaskan beberapa istilah penting yang ada di dalam konsep probabilitas. Kemudian CP yang keempat, mampu menganalisa berbagai bentuk pengukuran probabilitas, baik itu joint probability maupun conditional probability. Ini yang akan kita bahas minggu depan. Kemudian CP yang kelima, mahasiswa mampu menganalisa probabilitas dengan menggunakan pendekatan teorema Bayes. Ini juga minggu depan. Kemudian CP yang keenam, itu mampu menentukan serta menganalisa probabilitas dengan teknik yang tepat. Ini juga nanti di minggu depan. Jadi boleh saya katakan, boleh saya simpulkan bahwa khusus minggu ini, khusus dalam video yang saya sampaikan di minggu ini, kita akan mencapai CP1 sampai dengan CP3. Jadi setelah teman-teman nanti menyimak video dari saya ini, serta nanti mengerjakan beberapa evaluasi yang saya berikan, teman-teman punya kemampuan ini teman-teman, dari CP1 sampai CP3. Itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama adalah probabilitas. Apa sih itu probabilitas? Tentu teman-teman sudah sering ya dengar probabilitas, probability, atau misalkan gini, kalau Anda cari sinonimnya probabilitas itu adalah kemungkinan. Nah, saya definisikan di dalam modul saya, probabilitas adalah sebuah nilai yang berada dalam rentang 0 sampai dengan 1 yang menentukan representasi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi konsep probabilitas ini penting, terutama untuk memprediksi, karena yang namanya prediksi itu kan ada ukurannya. Nah, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukurnya ya ukurannya adalah probabilitas ini, di mana nilai probabilitas itu ada di rentang 0 sampai dengan 1. Teman-teman bisa lihat ilustrasinya di garis ini ya. Probabilitas, misalnya probabilitasnya 0, ini maknanya bahwa kemungkinan itu kalau misalkan dia memiliki nilai probabilitas 0, berarti kemungkinan itu benar-benar tidak akan terjadi. Sebaliknya, ketika probabilitas itu adalah nilainya 1, itu maknanya bahwa probabilitas atau kemungkinan itu benar-benar akan terjadi.
gitu ya. Kalau probabilitasnya satu atau 100% gitu. 100% sampai dengan ini 100%, kemudian ini 0%. Gitu. Nah, kalau misalkan probabilitasnya 0,1 atau 10% ya 10% kemungkinan itu akan terjadi, itu maknanya kira-kira. Pokoknya semakin ke sini, semakin misalkan Anda menilai probabilitas angkanya itu semakin ke kanan, itu berarti kemungkinan besar peristiwa itu bisa terjadi. Misalkan 0,9, 0,8 itu kemungkinan besar akan terjadi. Yang pasti terjadi adalah 1, walaupun memang jarang ya. Jarang probabilitas itu angkanya 1. Ya, yang namanya kemungkinan kan pasti ada margin of error-nya lah istilahnya, itu nanti akan kita bahas di beberapa bab di belakang di statistika nanti. Oke, itu ya, paham ya teman-teman tentang probabilitas itu apa. Kemudian istilah penting dalam pengukuran probabilitas. Sebenarnya ada banyak istilah-istilah penting di dalam pengukuran probabilitas. Namun demikian, di sini saya hanya menyampaikan 3 konsep penting yang teman-teman mesti pahami, teman-teman mesti ketahui. Yang pertama adalah eksperimen. Eksperimen adalah sebuah percobaan yang kita lakukan, yang mana percobaan ini akan mendorong munculnya sebuah kejadian. Misalkan begini, eksperimen itu kita akan mencoba melakukan sebuah pelemparan koin. Kemudian nanti kita akan prediksi keluarnya apa. Yang dinamakan eksperimen itu adalah percobaan pelemparan koin. Itu namanya eksperimen. Jadi kegiatannya, aktivitinya, eksperimen itu adalah aktiviti pelemparan koin, pelemparan dadu, atau apalah banyak. Kemudian istilah penting yang kedua adalah outcome. Outcome adalah hasil dari sebuah eksperimen. Misalkan tadi eksperimennya adalah pelemparan koin. Nah, pelemparan koin ada 2 sisi. Misalkan koin 100 rupiah itu ya, yang sisi yang pertama ada gambar rumah, sisi yang kedua adalah gambar gunung. Misalkan yang muncul setelah pelemparan pertama, eksperimen pertama itu adalah gambar gunung. Berarti outcome-nya di eksperimen yang pertama adalah gambar gunung. Jadi outcome itu adalah hasil dari sebuah eksperimen. Kemudian event adalah sekumpulan hasil dari sebuah eksperimen. Misalkan gini, kita tidak melakukan eksperimen hanya 1 kali, misalkan kita lakukan 10 kali. Misalkan eksperimen yang pertama muncul gambar gunung, eksperimen kedua gambar gunung, eksperimen ketiga gambar gunung, eksperimen keempat gambar rumah, kelima rumah, sampai dengan ke-10 itu gambar rumah, misalkan gitu. Nah, event itu adalah sekumpulan hasil, sekumpulan outcome. Berarti sekumpulan outcome berarti gunung dari eksperimen pertama sampai dengan eksperimen 10. Itu ya, teman-teman. Paham? Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasinya di sini. Ini saya memberikan ilustrasi seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat di modul. Kalau tadi saya mencontohkan eksperimen pelemparan koin, ya ini pelemparan dadu. Dimana dadu itu kan ada 6 sisi, ada 6 sisi. Yang pertama menunjukkan titik 1 sampai dengan titik 6 titik itu. Eksperimen yang pertama itu adalah lemparan yang pertama. Outcome-nya adalah angka 5, muncul titik yang berjumlah 5 sampai dengan lemparan ke-10 itu muncul titik angka 2. Nah, ini adalah outcome-nya. Hasil dari eksperimen yang pertama. Kemudian event itu adalah sekumpulan dari hasil ini sekumpulan ini dinamakan event. Itu ya, teman-teman. Jadi paham ya sampai sini. Nah, kalau teman-teman sudah paham sampai sini, berarti capaian 1 sampai dengan capaian 2 teman-teman sudah bisa kuasai. Capaian 1 tadi kan teman-teman bisa menjelaskan, mendefinisikan apa itu probabilitas. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menjelaskan beberapa istilah penting dari konsep probabilitas. Kalau teman-teman benar-benar bisa menguasai kedua keempat definisi. Definisi yang pertama itu adalah konsep probabilitas, kemudian definisi yang kedua adalah eksperimen, definisi ketiga adalah outcome, definisi keempat adalah event. Teman-teman bisa kuasai, teman-teman bisa pahami keempat definisi ini. Capaian 1 sampai dengan capaian 2 teman-teman bisa kuasai. Itu oke, kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Pendekatan dalam mengukur probabilitas. Setidaknya ada 2 teman-teman dalam pendekatan dalam mengukur sebuah probabilitas. Yang pertama itu adalah pendekatan objektif. Pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan subjektif. Apa itu pendekatan objektif? Pendekatan objektif itu
itu dibagi menjadi dua macam, yaitu adalah pendekatan klasik dan pendekatan empiris. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Pendekatan klasik adalah pendekatan yang menyatakan bahwa outcome dari setiap eksperimen memiliki kemungkinan yang sama. Rumusnya adalah ini: probabilitas event yang muncul, potensi outcome dibagi dengan total outcome yang mungkin muncul. Misalkan gini, misalkan dalam konteks kasus pelemparan koin. Dalam konteks kasus pelemparan koin itu kan ada dua sisi. Jadi misalkan satu kali pelemparan itu kan kemungkinan dua. Kalau tidak muncul gambar rumah, ya muncul gambar gunung. Nah, probabilitas gunung maupun rumah ini memiliki nilai probabilitas yang sama. Misalkan kita langsung ke contoh soalnya, misalkan contoh kasusnya. Kasus eksperimen pelemparan uang koin 100 rupiah. Berapa probabilitas munculnya koin bergambar rumah? Ini teman-teman. Jadi probabilitas munculnya koin bergambar rumah adalah 0,5. Koin bergambar rumah atau R 0,5 didapatkan dari mana? Dapatkan dari rumus ini. Jadi probabilitas event yang muncul. Misalkan potensi outcome. Potensi outcome-nya kan satu koin itu kan sekali dilempar, potensi outcome yang muncul kan satu. Ya, taruh contoh misalkan di sini yang ditanyakan adalah bergambar rumah. Nah, bergambar rumah dalam setiap eksperimen itu potensi munculnya ya satu, gitu toh. Kemudian total outcome yang muncul kan hanya ada dua sisi koin itu. Kalau ndak gunung ya rumah, berarti 2 kan itu. 1 bagi 2, 0,5. Sama kalau misalkan ini pertanyaannya diganti misalkan bergambar gunung, ya sama, 1,2, 0,5. Jadi sama. Tadi seperti yang definisi yang tadi itu teman-teman, yang ini pendekatan klasik menyatakan outcome dari setiap eksperimen memiliki kemungkinan yang sama. Misalkan di dadu itu kan ada 6 sisi, berarti kalau misalkan pertanyaan berapa kemungkinan muncul titik 1 gitu. Ya 1 potensi outcome, potensi angka 1 muncul ya 1, kemudian dibagi total outcome yang mungkin muncul. Nah, total outcome yang mungkin muncul kan di situ ada 6 sisi, berarti 1 bagi 6. Berarti jadi probabilitas munculnya koin bergambar titik 1 atau angka 1 ya 1/6 kan gitu. Sama baik angka 1, 2, 3 sampai 6 itu probabilitasnya sama, 1,6. Nah, itu pendekatan klasik. Memang kalau misalkan pendekatan klasik itu kalau begitu kita nggak bisa gunakan untuk memprediksi dong, Pak. Ya pendekatan klasik ini ya karena sama ya sangat normatif sekali gitu. Normatif itu istilahnya make sense gitu. Maksudnya ya karena dihitungnya secara sama gitu. Berbeda nanti dengan pendekatan empiris, teman. Pendekatan empiris ini adalah probabilitas empiris merupakan bentuk kedua dari probabilitas subjektif. Perhitungan probabilitas empiris ini didasarkan pada jumlah event yang muncul dibanding dengan jumlah eksperimen yang dilakukan. Nah, rumusnya probabilitas empiris sama dengan jumlah event yang muncul dibagi jumlah eksperimen. Nah, nanti akan berbeda. Pendekatan empiris ini akan menyajikan hasil yang berbeda dengan pendekatan klasik. Kalau di pendekatan klasik tadi kan nilai probabilitasnya nanti akan sama gitu, dari beberapa outcome yang muncul. Nah, kalau di pendekatan empiris tidak begitu. Mengapa demikian? Karena probabilitas yang muncul itu didasarkan pada jumlah event yang muncul dibanding dengan jumlah eksperimen. Ini teman-teman contohnya, misalkan contoh kasus yang sama tadi, pelemparan koin, itu ada gambar rumah R, gunung G gitu ya. Nah, ini ada ilustrasi ini di dalam buku modul. Misalkan di jumlah percobaan, ketika dilakukan satu percobaan gambar G muncul itu 0. Berarti frekuensi relatif gambar G ini adalah probabilitas empiris dari munculnya gambar E, ini juga 0. 0 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0 kan gitu. Kemudian ketika percobaan itu sudah dilakukan 10 kali, ternyata muncul gambar G berjumlah 3 kali. Nah, kita bisa hitung tuh probabilitas gambar G itu berapa? Ya tinggal 3 bagi 10, 0,3. Jadi ketika ditanya misalkan sudah dilakukan pelemparan sebanyak 10 kali, ternyata 10 kali itu muncul gambar G sebanyak 3 kali, yaitu entah di pelemparan keberapa gitu kan. Nah, ketika Anda misalkan ditanya dari sudah 10 kali pelemparan, ditanya karena muncul gambar G itu selama 10 kali pelemparan itu 3, berarti probabilitas munculnya gambar G itu adalah 30%. 0,3 kan tadi untuk merevisi yang pertama tadi bukan 3% ya, tapi 30%. 0,3 kali 100 itu kan 30%. Berarti kalau munculnya gambar G itu
di percobaan ke-10 kali itu 30%, berarti munculnya gambar R atau rumah itu berarti 70%. Jadi ketika Anda ditanya pada pelemparan ke-11 misalkan ya, pelemparan 11, ketika Anda disuruh nebak kira-kira ke-11 nanti Anda akan nebak muncul gambar apa. Tentu kalau berdasarkan probabilitas empiris ini Anda akan nebak munculnya itu adalah gambar R. Mengapa demikian? Karena R memiliki nilai probabilitas lebih tinggi daripada gambar G gitu. R kan 70%, G cuma 30% ini. Nah, seterusnya sampai percobaan ke 10.000 itu, sampai dengan ini teman-teman, munculnya nilai probabilitas dari munculnya gambar G ini adalah 72,35% itu ya, paham ya? Ini pelemparan koin. Ya, ini pelemparan dadu. Ketika pelemparan dadu teman-teman bisa menyusunnya juga seperti ini. Ini kan sama dengan ini. Dan eksperimen pertama muncul 1 jumlah 1, muncul 2 ini maksudnya titik 3 di 0 probabilitas muncul 1 ya 1, karena 1 bagi 1 ya 1, 2 bagi 2 ya 1, 3 bagi 3 1, itu probabilitasnya 100% sampai dengan pelemparan ketiga itu. Ketika nanti dicoba pelemparan keempat, semestinya teman-teman ketika itu ini bisa dijadikan referensi. Kemungkinan besar munculnya ya angka 1 lagi. Kenapa? Karena berdasarkan probabilitas empiris, angka 1 memiliki nilai probabilitas yang sangat tinggi sekali, 1 gitu kan. Jadi ini bisa digunakan untuk itu. Ini adalah probabilitas empiris. Berbeda toh dengan probabilitas klasik yang cenderung hasil dari probabilitas pada setiap outcome itu sama. Kalau probabilitas empiris enggak. Karena apa? Karena ya tadi itu perhitungan probabilitas itu didasarkan pada jumlah event yang muncul dibanding dengan jumlah eksperimen yang dilakukan. Itu teman-teman pendekatan objektif. Ada dua tadi, pendekatan klasik dan pendekatan empiris. Kemudian berikutnya adalah pendekatan subjektif. Probabilitas subjektif adalah pendekatan pengukuran nilai probabilitas dengan menggunakan referensi atau berdasarkan informasi yang dialaminya. Jadi ini lebih subjektif. Jadi misalkan berdasarkan apa ya, di dalam modul saya itu saya contohkan misalkan keterlambatan dalam masuk kelas ya. Jadi Anda mau mengukur berapa sih probabilitas saya itu terlambat atau tidak terlambat masuk kelas itu. Nah, informasi apa yang menyebabkan Anda terlambat itu kan informasi-informasi yang bersifat subjektif, di mana informasi tersebut itu ya yang mengetahui Anda sendiri gitu. Jadi itu pendekatan yang bersifat subjektif. Nah, ini adalah klasifikasi pendekatan pengukuran probabilitas. Ada objektif, ada subjektif, objektif dua, klasik, dan empiris. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya ya, dalam setiap prediksi yang melibatkan konsep probabilitas ini, sebagian besar sebenarnya yang digunakan adalah apa? Ya, sebagian besar yang digunakan adalah probabilitas empiris, teman-teman, biasanya. Karena selain objektivitasnya terjaga, itu menggunakan istilahnya itu kan semacam menggunakan data historis di masa yang lalu digunakan untuk mencoba digunakan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan gitu. Walaupun tidak sesimpel itu juga, tidak sesimpel wah kemudian misalkan Anda sampai materi ini wah berarti saya akan prediksi itu ya, enggak. Nanti di minggu depan akan kita bahas beberapa pendekatan-pendekatan yang lebih teknis tentang pengukuran probabilitas. Misalkan nanti kita bahas teorema Bayes itu yang agak sedikit rumit ya itu nanti. Jadi ini sebagai dasar aja teman-teman. Sebagai dasar bagi teman-teman bahwa memang sebagian besar nanti di belakang pendekatan empiris atau pendekatan probabilitas objektif ini paling banyak digunakan. Jadi ini akan dikembangkan kemudian diturunkan menjadi beberapa rumus yang sedikit rumit itu. Itu nanti kita akan bahas di belakang. Tapi teman-teman nggak perlu takut rumit itu. Justru semakin rumit menurut saya semakin mengasihkan. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti akan ada evaluasi. Silakan nanti dikerjakan. Saya pikir untuk sesi kali ini teman-teman tidak terlalu sulit lah kalau ini. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.